Mari kita teruskan pembelajaran edukasi terjemah Al-Quran. Kita belajar bersama. Saya bukan pengajar, tapi kita belajar bersama, diskusi untuk bisa kita mengisi waktu belajar kita tentang nahwu shorof. Yang kita bayangkan sekarang adalah kita di usia sekarang yang belum punya pengetahuan tentang nahwu shorof, kita isi sehingga nanti di hadapan Allah kita akan mendapatkan saksi bahwa pelajaran nahwu shorof pernah saya pelajari dan itu niatnya untuk memahami Al-Quran secara utuh. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Silakan tap-tap layarnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mimin Majalengka, kita akan mengupas tentang metode al-i'lan. Kemudian di sini ada mushaf i'rab sebagai pendamping saya dalam pembelajaran. Bapak Ibu juga bisa memakai kitab-kitab yang ada di rumah, misalnya tentang jurumiyah, buku-buku yang ada di rumah dipakai ya. Ya. Kemudian di sini juga saya akan mengenalkan yang tentang ilmu nahwu shorof yang ada di rumah. Kemudian sini seperti ini ya, bagi orang-orang baru mungkin tahu ya, yang punya Haji Muhammad Anwar, Nazam Kailani ya. Terus ini ilmu nahwunya terjemahan. Bagi kita yang belum tahu belajar, kita pakai yang ada dulu di bukunya yang di rumah ya, tapi nanti diarahkan untuk lebih baik lagi. Oke, sekarang kita coba belajar ya, karena dulu saya pernah belajar pertama kali ngaji itu di Yogyakarta itu pakainya tafsir Quran. Nah, tafsir Quran itu pas ngaji itu para pesertanya itu kok pada pintar-pintar ya, misalnya wabasyiri dan berikanlah kabar gembira, kok bisa diartikan itu gimana caranya? Alladzina, orang-orang yang gitu. Nah, tapi dulu itu nggak ada terjemahan Kak. Iya, dulu itu kita belajar ngajinya pakai Al-Quran yang bersih gitu, nggak ada terjemahannya. Nah, disitu saya mulai berpikir, oh ini ilmu apa ini? Nah, ternyata itu adalah ilmu nahwu shorof. Sudah bukan orang pesantren, tapi ya kepengen tahu caranya. Baik, sekarang kita di ayat berapa? Kakak, terima kasih yang sudah hadir. Silahkan tap lock orange dan tap-tapnya ya Kak ya, untuk meningkatkan akun bersama-sama, sungguhnya itu seperti itu. Terus kemudian kita nanti akan baca mushaf i'rab, kemudian kita coba mengupasnya, lalu kita hadirkan juga metode arik. Dan kemarin kita sudah sampai di idhofah ya, idhofah beserta artinya. Oke. Aku udah beli cuman kecil tulisannya, maklum. Iya, memang harus kecil. Kakak nih ya. Ini akaan nih. Tuh. Tidak besar kan? Nah. Anak SD, orang yang sudah tua juga bisa baca kalau seperti ini. Makanya bacanya pakai itu, Pak. Pakai gini Kak, pakai zoom gitu. Kalau pakai kaca pembesar kan kita harus mengukur ya. Kita pakai teknologi ya. Di dalam foto itu kita, tapi kan nggak bisa lama ya. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Baik. Ada di etalase Al-Quran apa ini? Ya, betul, baik. Namanya Al-Quran mushaf i'rab Kak. Al-Qurannya udah lama ini, cuman mungkin ada banyak yang belum tahu. Iya. Oh,
Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, lama tak masuk kelas Ustazah. Iya, ada apa ini? Sehat-sehat Kak. Barakallahu fikum. Ya. Ini mushaf i'rab Kak. Di sini ada tulisannya i'rabul Qur'anil Karim. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat. Kemudian dalam ayat itu ada kata-kata. Nah, kata-kata itu punya kedudukan namanya i'rab ya. I'rab itu bisa berubah-ubah gitu, namanya i'rab. Nah, kemudian di situ kita juga bisa melihat bahwa ayatnya itu terdiri dari kata per kata. Nah, disertai terjemahan perkataan. Nah, kita coba lihat. Ini kita itukan lagi. Kita jelaskan lagi. Kemarin sudah sampai di ayat 14. Masaluhum kama saliladis tauqada naro. Iya kan? Ya, sini. Nah, Kak, ini fiha wa yasbiquna dima. Ini ada 30 ya. Nah, di sini. Nah. Tuh kan? Jadi besar. Jadi sini. Ini di atasnya itu ada ayat. Kemudian ada kata-kata ya. Ayatnya tuh dengan tajwid warna gitu loh. Ini. Yang seperti ini. Fi dulumatil. Ini kan idgham bila gunah gitu kan ya. Dulumatil la yubsirun gitu. Jadi ada ini. Nah, kalau ini idgham juga, tapi ini idgham biguna. Kasoyibim. Jadi ini dengan tajwid warna gitu kan Kak ya. Terus kemudian di sini ada tulisannya wa-nya itu apa? Ini huruf taroka, ini adalah fiil madi, tulisannya madhi. Oke. Domir mutasi sebagai maf'ul bih gitu Kak. Pernah secara berurusan ya. Assalamualaikum Ustazah, ada buat bacaan penerangan secara berterusan. Ada ya, yang saya pakai itu metode alilan gitu. Ini saya kalau pembelajaran itu maksudnya begitu ya Kak ya, secara bersambung sama itu. Nah, itu kita di dalam mushaf i'rab itu nanti kita akan dapati pembelajaran yang atas ini adalah ayatnya. Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Mohon doanya Bapak. Bapak sampai Ibu sih. Mohon doanya Kak. Barakallahu fikum. Pujian itu hanya bagi Allah. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Mita. Ya, ini adalah hukbahnya itu adalah huruf atop, taroka fi'il madi. Nah, tahunya fi'il madi apa? Kita belajar nahwu sorof dulu gitu. Ya, belajar nahwunya dulu gitu. Nanti kita akan tahu domirnya apa kan dari sorof juga. Fa'ala, fa'alu, ini taroka, taroku. Karena ini hanya adalah mabni fathah, maka di sini ada domirnya huwa. Begitu kan? Baik. Makasih Pak Day sudah bergabung. Ya, nanti kita ke ini dulu. Kemarin kita sudah sampai, ini berarti kita di sumum bukmun sekarang ya, di ayat ke 19. Alhamdulillah sehat. Kenapa? Habis jalan-jalan kemarin Kak. Iya, ke Al-Jabar. Di situ ternyata di bawahnya ada galeri Rasulullah ya. Kawan-kawan kalau ke Al-Jabar jangan di atas aja, Bang, ke bawah tempat wudhu itu. Nanti ada galeri namanya galeri Rasulullah gitu. Di tempat wudhu itu kan yang bagian saya perempuan itu. Kalau masuk itu kan di situ ada ini, ada lorong, terus di situ ada masuk galeri Rasulullah. Gratis, ya. Gratis, kemudian nanti akan mendapatkan karcis masuk itu lewat aplikasi.
kita bisa lihat aplikasinya Sapa Warga. Nah, setiap orang, anak-anak bawa loh, ya dibawa biar mereka itu merasakan perjuangan Rasulullah secara visualisasi. Anak-anak kan senang sekali visualisasi. Baik. Oh, untuk infonya tiap hari Sabtu, saya live-nya itu tiap hari Sabtu, Kak. Terus hari Ahad sekarang sama hari Senin besok. Iya, setiap jam 7. Datang ya, hadir ya. Kita akan mendapatkan edukasi terjemah Al-Quran. Kita bisa menerjemahkan, tapi dari dasar dulu. Ya, ini kata-katanya apa? Ya, ini seperti asobi ahum, ini adalah maf'ul bi. Maka kalau diterjemahkan pada jari-jari mereka, gitu kan? Gitu. Jadi lebih lebih berasa gitu. Kayak apa? Pesan dari ustadz saya, kelas terjemah itu Ustadz Yasin, Maidedu, LC. Beliau bilang begini, kita itu tidak suka bingung dengan bahasa Ustadz begini, Ustadz B begini, Ustadz C begini gitu. Berbeda-beda biar kita tidak salah dalam memilih langkah. Kita harus belajar dari sumbernya gitu, dari Al-Quran dan hadis. Untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis harus kita bisa menerjemahkan. Untuk bisa menerjemahkan harus punya nahwu sorob ilmunya, maka belajar nahwu sorob terus ya. Oke, baik, Masya Allah, terima kasih ya. Sekarang di ayat 19 Kak Bina, Kak Ina Hana, Masya Allah ya, terima kasih ya. Sekarang di ayat 19, sumum bukmun, ini khobar tuh kan Kak. Sumum bukmun umyun fahum la yarjiun. Baik, nah, ini dulu kita belajar, kita sisihkan dulu, kita belajar alilan dulu. Allah masuk. Metode yang saya pakai ini bukunya karya dari Ustadz Sugiono. Kalau mau pakai buku ini silakan di WhatsApp ya. Ini nomornya beliau. Baik. Terima kasih tap-tap layarnya, barakallahu fikum. Ini di halaman 6, 7, 8, 9, 10 idofah. Kemarin ya sudah sampai idofah, sekarang di halaman ke-13 kalimat. Baik, sebentar ya, saya live-nya saya itukan dulu, saya undang dulu teman saya. Oke, sekarang Alia. Tapi beliau mintanya di WhatsApp ya, minta izin dulu ya Kak ya, mau ngirim. Silakan di-share ke teman-teman barang. Bentar ya, bagikan lab sebentar ya. Masya Allah, salah terus. Baik, nanti kita ini lagi. Ntar dulu. Soalnya beliau udah pas pembelajaran ini, nanti kalau salah apa ya. Oh, balik lagi, nggak bisa. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Nah, saya mungkin nggak bisa ini. Saya harusnya sebelumnya sudah ngasih tahu. Oke. Kita lihat di kalimat ya. Ini ada kalimat itu terdiri dari dua macam. Yang satu fi'liyah, yang satu ismiyah. Kalau fi'liyah itu kalimat yang diawali fi'il. Rumusnya ada fi'il, ada fa'il, maf'ul bih. Ingat. Urutannya.
fiil, fa'il, maf'ul bih. Kak Nur, sehat Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kita sampai di Allahumma sholli. Iya, kita buka di halaman 13 Kak Nur. Iya. Kurang penerangannya. Ya, biar agak ini. Oke, alhamdulillah sehat, masya Allah. Rezeki itu sehat karena dengan sehat kita bisa beribadah yang banyak. Salah satunya mempelajari ilmu. Oke, fa'il isim yang rofa setelah fi'il. Maf'ul bih isim yang nasab setelah fa'il. Ini bacanya khalaqallahul ardo. Khalaqa fi'il madi yang dinasabkan dengan fathah. Iya, fi'il madi kok dinasabkan dengan khalaqa. Ini fi'il madi. Ini maksudnya itu mabni fathah. Di sini ada domirnya. Domirnya apa Kak? Khalaqa ini domirnya apa Kak? Khalaqa dengan domirnya apa? Kita lihat di pembahasan awal. Ciri-ciri fi'il madi. Kakak bisa lihat. Entah, lupa ya. You can Ciri-ciri fi'il madi ada di halaman di halaman 5. Oke. Akhirannya adalah fathah. Betul, domirnya adalah huwa Kak Nur. Baik, terima kasih. Kemudian kalau akhirannya alif, maka dia punya domir huma. Kalau dia akhirannya ti, berarti punya domir anti gitu. Ya Kak? Baik, berarti kita tulis di sini. Di sini ada huwa. Sini ada huwa. Oke. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka lihat depannya. Adakah isim yang rofa? Ternyata ada nih isim yang rofa nih. Lafaz jalalah Allah, ya kan? Baik. Ketika ada lafaz jalalah Allah ini yang rofa, maka huwa ini belum tidak bisa jadi fa'il. Yang jadi fa'ilnya adalah Allahu. Kita bacanya gimana dong? Oke. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Allahu lafaz jalalah Allah, fa'il yang dirofakan dengan domah. Fa'il itu selalu kita bilang rofa. Ya, jadi ketika kita praktek begini, kita nggak kerasa kita itu mempelajari nahwu shorof secara silent gitu, senyap. Iya, jadinya kita ujuk-ujuk, udah bisa, masya Allah. Al-ardo ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Isim yang nasab kan? Ya kan tadi dah. Maf'ul bih isim yang nasab setelah fa'il gitu. Fi'il, fa'il. Kalau setelah fa'il namanya maf'ul bih. Awalnya fi'il dulu. Kemudian fa'il. Kemudian maf'ul bih gitu. Dede aku sapa Allah al-ardo jadi maf'ul sih. Nggih, dokter sinten nggih dokter. Baik. Ini untuk nahwu pemula, jadi kita pakainya metode alilan dengan cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an. Pakainya mudah kali ya. Jadi secara bertahap gitu loh. Mulai kita itu belajar ada namanya ilmu nahwu shorof. Kemudian kita belajar apa? Dalam bahasa Arab itu ada 3 kata. Kata apa? Kata fi'il, katanya itu kata kerja, terus ada kata benda namanya isim, terus habis itu namanya huruf gitu. Habis itu baru nanti kita cerita. Isim itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya fi'il madi apa sih? Gitu. Dan seterusnya. Akhirnya nyampe deh namanya fi'liyah gitu Kak. Baik. Nanti kalau audiens itu murid kita
atau yang kita ajarin itu bertahap. Nah, tanpa melalui proses kita harus hafal dulu jurumiyah, hafal dulu mutamimah, atau hafal dulu alilan. Ini pakai cara mudah, ya. Kenapa kok enggak dipakai itu? Pakai sebenarnya, cuman akhirnya tuh belajarnya dengan senyap, itu ujuk-ujuk, bisa ya gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Rina sehat, Kak? Iya. Allah yubarik fi, Kak dokter rambut, Masya Allah. Lanjut ya. Sekarang namanya ada kalimat yang diawali isim. Kalimat yang diawali isim namanya kalimat ismiyah. Kenapa kita pakai pembelajaran dengan bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab itu misalnya jurumiyah langsung kan matannya itu begini gitu. Pakai bahasa Indonesia itu lebih dekat sama madu'u atau lebih dekat dengan yang kita ajak bicara. Kalau pakai bahasa Arab itu pernah pengalaman ini Ustaz Sugi ya yang mendapat. Salam ingatan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat, Ibu? Ya Allah, Ibu. Kangen. Ini kita sedang belajar kalimat Ibu. Iya, ini ada fi'liyah, ada ismiyah. Sekarang saya sedang mencapai di kalimat ismiyah. Nah, kalau kalimat ismiyah itu, Kak, ada dua macam rumusnya itu mubtada dan khobar. Ini kalau bis mubtada depan itu namanya, kemudian sesudahnya namanya khobar. Ini ada tulisannya. Mubtada isim yang rofa yang di awal kalimat. Mubtada adalah isim yang rofa yang berada di awal kalimat. Kemudian di situ sesudah mubtada kita akan cari khobarnya. Khobarnya mana? Khobar adalah isim yang rofa setelah mubtada atau kalimat setelah mubtada. Ada dua macam. Kita coba lihat. Allahu adalah lafaz Allah, isim yang rofa yang berada di awal kalimat namanya mubtada gitu kan. Ghafurun ini jatuh sesudah mubtada, maka dia namanya khobar. Kita bacanya gimana? Kita nanti kalau terbiasa baca gini jadi seragam, Kak. Allahu mubtada yang dirofakkan dengan domah. Terima kasih Kak Arya, barakallahu fikum. Ghafurun khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Ingat, domah yang bertanwin. Kenapa? Karena tanda-tanda isim itu kan ya, ada yang kalau ada alif lam maka dia hanya domah aja. Kalau nggak ada alif lam maka dia menjadi domah yang bertanwin. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat contohnya kalimat fi'liyah. Kalau kayak gini kita harus tulis. Kita cari dulu ininya biar terbiasa. Ini ada Ustaz Senopati ing alogo. Sehat, pripun kabare Yai? Masya Allah, saya ngikutin panjenengan tuh live-nya itu ke pontal-pontal ya, bukan kelasnya. Saya masih kelas pemula. Baik. Makasih Kak Nur, barakallahu fikum. Ini kita lihat contohnya kalimat fi'liyah. Ini saya apa harus ditulis lagi ya kalau ini tuh oke. Semat. Oke, udah baik. Kita lihat. Yadribullahu amsala. Ini kalimat fi'liyah ya. Kita tulis kalimat fi'liyah. Kemarin saya coba pakai huruf ininya. Ternyata iyanya 2 ya. Iya, ternyata kadang-kadang saya belum terbiasa. Baik. Lihat diulang-ulang terus. Saya ini pembelajaran ke berapa ya? Membaca ini tuh pembelajaran keempat apa kelima ya, keempat kayaknya. Iya. Jadi ke 1, kedua, ketiga itu sudah lama. Ya, terus abis itu diulang lagi. Nggak apa-apa.
Tapi saya kasih ke YouTube juga sehingga kita ada amsala. Betul tulisannya? Ya, maaf tulisannya begitu. Bagus. Oke Kak Nur, ayo kita mulai Kak Nur. Yadribu apa Kak? Ayo Kak, ada 61 orang. Ayo kita lihat. Yadribullahu amsala. Bagus, Masya Allah. Terima kasih Kak Nurina. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Khobar. Kakak jangan gitu dong. Fi'il mudhore. Bagus. Ini sekarang sedang belajar fi'liyah. Kalau fi'liyah itu mulai dari fi'il dulu. Oke. Fi'il mudhore. Oke, fi'lun mudhori'un. Mudhori'un. Iya, fi'il mudhore ya. Iya, fi'il mudhore. Baik. Kalau ada fi'il yadribu ini berarti fi'il apa nih Kak? Fi'il mudhore kan diawali dengan ya dan diakhiri dengan doma. Kalau begitu ciri-ciri fi'il mudhore seperti ini menyimpan domir apa? Menyimpan domir apa? Domirnya apa di sini? Domirnya apa? Belum Kakak, ini masih yadribu. Domirnya apa? Masya Allah, betul. Domirnya huwa. Dalam metode ailan kita akan bilang huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depannya, adakah isim yang rofa? Ternyata ada nih Kak. Ternyata ada. Di sini ada isim yang rofa. Lafaz jalalah Allah. Di sini tahu rofanya gimana Kak? Udah kita belajar ciri-ciri isim itu. Kalau ada alif lam belakangnya itu doma, berarti dia isim yang rofa. Baik. Ini adalah isim yang rofa. Karena ini adalah isim yang rofa, maka ini menjadi apa? Menjadi fa'il. Gitu. Kemudian huwanya jadi apa? Huwanya hanya domir gitu Kak. Baik ya? Iya. Betul. Terima kasih. Barakallahu fiik. Kita ulangi. Yadribu fi'il mudhore dengan domirnya huwa. Lafaz jalalah Allah fa'il yang dirofakan dengan doma. Baik. Kemudian al-amsala. Al-amsala ini adalah isim yang nasab yang jatuh sesudah fa'il gitu. Namanya apa? Maf'ul. Betul Kak. Ini udah ngatuk ya. Masya Allah. Maf'ulun bihi gitu kan Kak. Baik, kita ulangi ya. Ya betul, maf'ulun bihi. Saya di bawahnya dikasih ini aja. Waduh, gak bisa ini ya. Oke. Yadribu ini kalau ditandain suka gini. Fi'il mudhori yang apa? Yang rofa. Dengan domirnya apa? Domirnya huwa. Kalau ini belum bisa menjadi fa'il, kita nggak usah tulisin fa'ilnya. Oke. Jadi kita lihat Allahu, lafaz jalallah Allah, fa'il yang dirofakan dengan doma. Kita kasih kodenya fa gitu Kak. Fi'il mudhore yang rofa. Ayo tanda rofanya apa ini? Sok yang pada pinter tuh. Doroba yadribu. Nah ini kan yadribu itu fi'il mudhore yang rofa. Ada tulisannya rofa. Kenapa bisa ke mubtada dan khobar? Ya Allah. Kak Arya. Ini kalau masih pemula, betul nih. Awalnya dulu kakak langsung masuk ya. Betul dong mah. Kita tadi barusan cerita. Kalimat yang diawali oleh fi'il namanya fi'liyah. Yang gak akan ketemu mubtada khobar kakak. Yang mubtada khobar itu ketemunya di ismiyah. Sabar. Salah satu dari sifat yang harus kita punyai saat belajar adalah kesabaran. Halo Mas Pak Ketum sehat, Pak warna-warni ini flowers itu ketua umum saya, Masya Allah. Berarti kita ulangi ya. Jadi kalau kalimat yang ini tulisannya Kak, kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, ini namanya fi'il mudhore kan. Nah, ini kalimat ini fi'il mudhori Kak. Ya, kalau udah diawali oleh kalimat fi'il amadi atau fi'il mudhore. Salah. Bulan depan sibuk Pak. Terima kasih yang mau hadir, silakan. Barakallahu fikum. Dek.
Nanti di kita buat cara gitu Kak. Iya Pak. Jumlah fi'liyah, betul Kak Nur. Amsal itu dari wajan apa ya? Al-amsala. Oh gitu. Ini berarti bentuknya apa? Kakak ini pemula Kak. Jadi kalau udah agak jauh kita nggak diinikan dulu. Baik Kak, baik. Betul, bukan wajannya Kak Nur, bukan ininya asalnya dari apa. Baik. Terus begitu kan maksudnya? Iya. Baik. Oke. Terus habis itu kita akan melihat di sini adalah maf'ulun bihi. Kalau bahasa kita pakai kodenya itu biasanya kalau saya ya maf'ulun bihi. Tapi yang lain biasanya juga pakai mim fa. Enggak, akhirnya saya punya ininya kok kode-kode itu. Ada di marketplace itu Kak. Untuk menentukan ini apa pakai kode. Kalau misalnya teman-teman yang di pesantren akan teringat. Itu yang di Sorogan waktu di pesantren. Baik, sekarang kita terjemahkan. Yadribullahu amsala. Berarti kalau metode al-ilan itu kita mulai dari fa'ilnya dulu. Allah. Itu yadribu berarti akan atau sedang. Yadribu apa? Membuat, ya kan? Membuat. Amsala, permisalan. Ya. Permisalan. Contoh gitu ya Kak. Baik, terima kasih Kak Lam Alif 83. Barakallahu fikum. Yang nyimak anak pondok pada pinter semua. Oke. Yang nyimak anak pondok itu ini metode pemula loh Kak. Baik. Satu cara untuk orang itu senang bahasa Arab. Biar senang bahasa Arab, bahasa apa yang diungkapkan bukan muhadasah, tapi kita belajar langsung ke Quran gitu. Karena niatannya untuk memahami dan mengerti tentang pembahasan Al-Quran lalu bisa dilaksanakan. Kenapa jadi bingung? Kan kakak nggak ini. Karena awalnya langsung aja mubtada khobar, kakak nggak belajar itu yang mana fiil, mana bentuk dari isim gitu. Kan 3 kan ya? Kalau dalam bahasa ini mah kan 3. 1 itu kata kerja, ya kan? Bahasa Arab itu menentukan ada kata kerja, terus ada kata benda. Kata benda, terus yang ketiga huruf. Baik. Kita lihat di sini mulainya apa? Kata kerja. Kalau kata kerja namanya fi'liyah gitu loh Kak. Bukan bingung itu karena kita balik lagi ya sama diri sendiri. Kadang-kadang waktu pembahasan itu kita terlalu semangat satu. Kemudian yang kedua itu pelajarannya itu menumpuk terlalu banyak. Yang ketiganya Anda terlalu pintar. Baik, kenapa nggak pakai fi'il madi lafaz syad? Masin itu apa? Kenapa Kak ini nggak bahasanya saya nggak paham. Kenapa pakai fi'il mudore nggak pakai fi'il masin lafaz yadribu Kak? Yadribu itu fi'il mudore Kak, asalnya dari doroba. Iya, doroba itu bukan artinya memukul loh. Doroba juga bisa artinya membuat. Baik. Ya. Iya, membuat. Iya, Kak. Ustaz dari enggak silakan. Baik. Lanjut ya. Baik, lanjut ya. Oke, jadi rumusnya tadi mungkin ada yang fi'il madi. Fi'il madi kok Kak. Inilah cara Allah memuatkan sama ayat di Allah memberikan akan sedang membuat maksudnya dengan pakai fi'il mudhari ini akan terus berlangsung sampai kiamat gitu. Nanti ada permisalan itu loh. Itu. Paham nggak? Ya itulah makanya ayat itu berarti ini akan terus berlangsung gitu. Iya.
jadi bukan telah. Makanya kalau edukasi Quran dalam masalah terjemahan itu nanti kita akan tahu, oh berarti ini ayat ini bukan untuk yang lalu tapi ini sampai sekarang. Jangan dibilang bahwa itu ayat untuk orang Yahudi, tapi bisa juga untuk kita karena bahasanya pakai fi'il mudhari gitu kan. Kalau tidak salah saya pernah dikasih tahu begitu. Baik, makanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal barakallahu fikum. Ya. Nah, tadi ya Kak ya. Jadi ini ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau diawali oleh kata kerja, maka disebutnya fi'liyah. Atos. Dikira ke Malaysianya. Nemenin ibu jalan-jalan Kang. Iya. Ke Al-Jabar, di situ di bawah ternyata ada galeri Rasulullah. Ajak anak-anak ke sana, gratis Kak. Iya. Nanti uang apa nih nanti belum ini? Dan apa? Kemarin dapat berapa? Jadi di sana itu nanti di mana tuh? Di Al-Jabar. Kemarin saya ke Al-Jabar ya Kak ya. Nah, cerita ini Al-Jabar di bawahnya itu di tempat wudhu kita itu ada namanya galeri Rasulullah. Iya. Di situ nanti visualisasi cerita tentang perjalanan ke Rasulullah gitu ya. Iya makanya saya kemarin tuh nggak live-nya nggak lama karena saya mau jalan-jalan gitu. Jalan-jalan tuh nggak usah jauh-jauh, ke yang dekat aja yang penuh sejarah gitu. Baik, makasih. Nah ini sekarang masih ditetap di fi'liyah ya. Dan nah, habitat a'maluhum fil akhirati. Yang kedua, ntar ya, saya ambil lagi. Ini. Kita buat lagi. Sama-sama ya Kak ya, ini juga ditulis juga. Habitat. A'malahum. Tadu bilih akirang ageng a'mala bukan a'maluhum, a'mala ya kan, a'malu iya a'malu bukan a'malu. Oke siap. Habitat a'maluhum fil akhirati. Alhamdulillah, terima kasih kakak. Masih belajar Kak, kenapa? Karena saya itu belajarnya di kelas terjemah itu diajari nulis juga. Saya masih belum bisa begitu pakai pensil tukang itu, karena ya kebetulan ustadznya itu pintar juga kaligrafi gitu. Tapi dari awal itu jadi kita diupayakan untuk ini. Terlalu besar ya. Kita upayakan untuk bisa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Allah. Bagus. Habitat itu apa nang? Apa? Iya, makasih. Ayo Kak Anton. Ayo Dek, ini gimana? Habitat, yang lainnya ya. Kak Anton mah udah tahu bolak-balik nih. Fi'il madi betul Kak Nur. Fi'lun madin. Iya, fi'lun madin. Iya. Dengan domirnya apa ini? Ada domir di sini. Domirnya apa di sini? Hiya, masya Allah, hiya. Hiya belum bisa menjadi fa'il. Maka kita lihat kita lihat depannya, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Ternyata ada, di sini ada isim yang rofa. Tanda rofanya adalah doma gitu, ya kan? A'malu apa a'malu? A'malu berarti fa'il, ya kan? Fa'il ya. A'malu fa'il, bagus. Ya. Maka kita bacanya gimana? Habitos fi'il madi dengan domirnya hiya. A'malu hum
A'malu fa'il yang dirofakkan dengan doma. Oke. Karena ini isim dengan isim digabung bisa tidak? Bisa. Maka dia jadi idhofah. Idhofah, saya suka kasih tandanya gini. Fata. Oke, karena idhofah. Betul, bentuknya jamak. Baik. Jamak apa, Pak? Di sini fa'il yang dirofakkan dengan doma wahwa apa? Mudhof. Oke, mudhof. Ya kan? Mudhof. Malu bukannya jamak taksir, Kak. Baik. Domir mutasi sebagai apa? Karena ini idhofah, maka namanya mudhofun ilaih. Siap. Ya. Nggak apa-apa. Ini Pak, kalian itu udah pada pinter semua ya. Ngapain nantus? Nggak apa-apa. Kalau yang kita sudah menguasai nahwu shorof, bisa jadi pembelajaran seperti ini nggak apa namanya itu nggak pernah diajarkan. Tapi ketika lihat, oh kayaknya cocok nih gitu buat pemula, silakan. Karena berdasarkan riset Pak Ustadz Sugitu, beliau mengajarkan. Ini sebenarnya saya mulai menulis seperti ini dengan pakai bahasa Arab itu. Kalau lihat di Ustadz Abdul, kalau Ustadz Sugi itu pakainya ini, pakai bahasa biasa itu. Karena apa? Untuk membuat orang itu nyaman. Nyaman, oh saya belum bisa bahasa Arab gitu. Tapi kok kayaknya tinggi banget. Nah kalau ini kan enggak gitu. Makanya para asatidah yang sudah tahu nahwu shorof, ajarkan bahasa dengan cara yang mudah. Bahasa pengantarnya Malaysia, bahasa pengantarnya Indonesia gitu. Kenapa saya Indonesia? Karena suku bangsa saya Indonesia. Suku bangsa Sunda, suku bangsa, tapi bangsa saya bangsa Indonesia. Karena apa? Mbah Yai itu pernah matur, kalian itu kalau menerjemahkan Al-Quran nggak pakai bahasa Jawa sekalipun kalian mahir. Kenapa? Karena biar dakwahnya meluas gitu. Baik. Jumlah fi'liyah, betul. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena depannya dimulai dengan fi'il madi gitu, Kakak. Iya. Mudhof itu apa? Mudhof itu idhofah, Kak. Oke. Mudhof itu adalah yang ini bentuk kata sambung. Bentuk kata majemuk. Yang pertama ini kata a'malu, yang kedua hum gitu, Kak. Ada dua kata digabung jadi satu, menjadi satu pengertian. Misal gini, Kak, rumah sakit, dalam bahasa Indonesia namanya kata majemuk ya. Rumah sakit. Yang pertama rumah, kita bayangin apa? Rumah, benda yang namanya rumah. Sakit, itu namanya ini. Namanya apa? Oh iya betul, Kak. Ya. Ya baik. Sakit itu perasaan, maka ketika digabung jadi rumah sakit. Pak A atau H, kalau A tahu di sini ini pembahasannya pakai bahasa Indonesia, sehingga ini, Kak, sehingga kata dalam bahasa ininya metode alinnya saya tuliskan, mohon maaf saya pakai metode al-i'lan. Oke, kemudian di dalam ini kalau kata itu kan misalnya isim gitu kan ya. Nah itu, atau apa namanya, kata benda, kata, nah itu namanya kata. Kalau kalimat itu berupa kata-kata gitu, Kak. Katanya banyak kata plus kata itu namanya kalimat gitu. Kalau bahasa Arab kan jumlah ya. Kalau kata ini kalimat, ini mohon maaf karena kita pakai pembahasan bahasa Indonesia, jadi ya itu, Kak, mohon maaf ini karena metode al-i'lan, Kak Zuhrul Jannah, mohon maaf. Nya jimat kanggo iya apa peletnya.
Kang kepelet. Kalimat itu berupa kalimat ismiyah dan fi'liyah. Bagus. Kita ulangi. Perkenalkan, saya Mimin dari Majalengka, mengupas tentang metode alilan, yaitu metode yang mengajarkan nahwu untuk pemula dengan pembahasannya memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia. Untuk memudahkan, maka di dalam bahasa Indonesia kata itu satu kata gitu. Kalau misalnya dia itu berupa kalimat, nah ini namanya kalimat. Habitos a'maluhum fil akhirat itu kalimat gitu. Kalau ini namanya kata a'malu, hum itu juga kata gitu loh. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Silahkan. Baik, habitos fi'il madi dengan domirnya huwa. Nah, ini bedanya metode alilan. Di dalam metode alilan kita harus tahu fa'ilnya mana. Kenapa? Untuk memulai satu kalimat di dalam bahasa Indonesia kan harus ada S, P, O. Oke, ini kalimat sempurna. Habitos di sini ada domir. Domir di sini apa domirnya? Hiya. Kalau hiya dan huwa. Kalau hiya dan huwa itu tidak bisa langsung menjadi fa'il. Tidak bisa langsung menjadi fa'il. Oke. Ingat dulu ya, itu tidak bisa menjadi fa'il. Maka dilihat dulu, depan adakah isim yang rofa? Kak Mundi, assalamualaikum. Masya Allah. Sehat Kak, barakallahu fikum, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, sehat selalu bersama keluarga, selamat dunia akhiratnya. Baik, akmalu itu fa'il yang dirofakan dengan doma. Fa'il itu selamanya rofa Kak. Akmalu fa'il. Dengan begitu kita akan ngajak pembelajar kita itu akan diajak untuk mengetahui ilmu nahwu sorof dengan senyap. Jadi ujuk-ujuk kita tahu kalau fa'il itu harus rofa gitu. Kalau ini kalau habis huruf jar itu harus majrur gitu. Iya. Fa'il itu harus rofa. Itu penulisan yang tepat, fa'il atau ain Kak, ain. Oh gini ya. Oke. Maaf. Terima kasih Kakak. Barakallah. Iya. Lanjut ya. Makanya saya ini baru beberapa hari ini aja pakai tulisan gini karena untuk melancarkan tulisannya gitu. Makasih Kak Mundi, berkah selalu. Barakallahu fikum. Habitos fi'il madi dengan domirnya hiya. Hiya belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa, ternyata ada. Maka akmalu fa'il yang dirofakan dengan doma. Karena ada dua kata digabung jadi satu kata ya Kak. Maka ada dua kata yang digabung jadi satu, diidofahkan, kayak tulis namanya fakta gitu. Maka di sini akmalu sebagai mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Lanjut ya. Fi apa fi? Fi huruf apa? Harfu apa? Harfu jar. Iya baik. Ini ayat berapa sih Kak? Kak Anton, Dek, ayat berapa Kak? Aduh, saya belum ini connect satunya. Iya, huruf jar majrur, betul, Masya Allah. Huruf jar, baik. Al-akhirati, apa ini? Majrur, iya kan Kak? Majrurun. Kalau saya salah, bilangin karena saya masih belajar. Baik. Oke. Nah, kita mulai penandaan nih kode. Nah, habitat fiil apa ini? Fiil madi. Tulis aja fiil madi begini. Akmalu ini fa'il kodenya gitu kan. Ya. Baik. Nah, akmalu ini bentuknya apa? Rofa, dirofakan dengan doma karena apa? Jamak taksir. Aja jamak. Oke.
Oke, jamak taksir ya. Terus kemudian fil akhirati. Ini fi harfu jar majrur. Baik, sekarang kita tulis. Kalau huruf jar itu ininya biasanya saya bilang gini, jim. Kalau di ini ya tulisannya mestinya di bawah. Gitu. Jar majrur gitu Kak. Baik. Karena domir mabni. Kenapa? Ada pertanyaan, mudhafil itu bukannya harus jar, kenapa oh gitu. Baik, kakak baru masuk ya. Sebenarnya ini kalimat yang gampang banget loh. Kita idhofah ini halamannya, buku ini cuma 29, itu beserta contoh. Buku ini cuma 29 beserta contoh, ciri udah fi'il mudhari, isim, huruf baru, cerita tentang apa? Domir muttasil. Nah ini Kak, domir muttasil itu ada di idhofah. Ini terusnya kan Kak, kemarin kita baru yang pembahasan kemarin nih. Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata kedua isim yang jar atau domir muttasil gitu Kak. Syaratnya begitu. Bisa berupa isim yang jar, bisa berupa domir muttasil. Makanya metode alilan mengajarkan idhofah sesudah domir muttasil biar kalian itu hafal. Gitu. Ya. Oh nge-lag. Saya nge-lag tadi. Kayaknya saya aman tuh. Hijau. Berarti punya kakak yang harus keluar. Ya, maluhum fid dunya wal akhirah bisa. Itu tadi contohnya yang ada di buku ini. Oh nge-lag, saya nge-lag ya. Oke, tapi saya masih coba. Sekarang masih nge-lag Kak, serabutan. Ini masih saya hijau. Koneksi bagus. Sudah 52 menit, ringkasan total tayangan 2,3, pengikut baru 25, pemberi kado 7. Baik. Udah aman. Oke. Kayaknya aku barusan bayar ini deh. Itulah Kak. Orang belajar ilmu itu kakak juga butuh kuota ya. Ya. Belajar ilmu tuh butuh biaya. Ya, pokoknya duit, ya harus ada duit. Makanya saya bilang doain saya punya duit banyak, biar saya bisa nge-live. Iya ya Allah. Kok material banget sih materi? Iya kan, kalau kita harus punya bahan dulu untuk bisa. Saya juga berani live seperti ini karena dulu ikut pelatihan gitu. Pelatihan juga jauh, harus datang ke sana. Jadi saya miris deh sama orang-orang kalau ada yang ceramah kasihnya udah segitu aja udah cukup. Nggak kayak gitu kali. Mereka itu mencari ilmu tuh luar biasa loh. Imam Syafi'i aja dimodali sama warisan ayahnya kan, luar biasa kan. Siap, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, makanya doain. Kalau yang ini kalian harus bayar sama saya. Iya, biasanya materi itu. Kalau saya tuh bilang setiap orang punya ini masing-masing. Jadi kalau saya mentargetkan pakai ini biar banyak gitu. Karena di sini kan sistem ya. Sampai di kitanya palingan berapa. Terus dan kalian juga datang kan nggak jarang punya koin kan? Ada lah ya, banyak punya koin itu keluarin. Tapi kalau nggak punya saya nggak lihat, karena saya juga merasakan jarang punya koin. Oke, Masya Allah. Metode itu apa? Oh metode itu cara. Kak. Ada yang di dalam di Indonesia itu ada nahwu sharaf itu ada amsilati. Terus apa lagi Kak? Ada yang ini yang apa lagi metodenya? Al-Iqlan. Iya al-Iqlan. Terus ada ilmu baru nggak sih? Mu'tas. Metode apa lagi? Yang di itu tuh Kak, yang dari iya macam-macam memang itu namanya
metode itu cara. Nah, metode al-i'lan itu kalau metode al-i'lan itu tanpa dia tanpa awalnya itu tanpa kitab jurumiyah dulu, tanpa belajar ya, bukan tanpa belajar kitab nahwu misalnya jurumiyah, terus kemudian mutamimah, karena ini yang metode ini rangkuman gitu. Untuk pemula, karena untuk pemula, yang keduanya untuk pemula kan untuk pemula baik, dan pengantar pengantar bahasa Indonesia. Jadi gitu. Kaidah merujuk, iya betul. Jadi maksudnya tanpa belajar dulu ke jurumiyah gitu loh Kak. Jadi orang kan bingung. Berarti dia menafikan, enggak, pakai di situ basicnya semua di situ. Hanya saja kita akan belajar karena untuk pemula, maka dibuatlah konsep pembelajaran dimulai dari pertama itu. Bentar ya, saya lihatkan ya. Jadi kawan-kawan miliki bukunya ya lebih baik. Kenapa? Karena akan tahu gitu. Ini ada kata kerja, mulainya dari terbagi 3. Kata kerja, kata benda, kata depan atau huruf. Kan sorob itu kan ilmu yang menerangkan tentang kata, ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Nah ini bedanya tentang kata, ini kalimat. Pakai bahasa Indonesia loh, pemahamannya dengan bahasa Indonesia loh, jangan pakai bahasa Arab. Baik, udah ya. Harganya tanya aja sama beliaunya, karena saya belum ini lagi. Nih, sekarang yang baru itu sudah berwarna. Iya, bagus lah kalau itu kan lebih itu loh, lebih kita ini. Tapi jangan lupakan juga kalau kita belajar untuk ya seperti ini. Ya, nggak ada keranjang kuningnya karena langsung ya. Kalau ini kan dari ringkasannya yang jurumiyah itu. Kalau jurumiyah kan cuma matanya aja ya, tuh pembahasannya lebih ini seperti ini, jadi nggak langsung ke ininya, ke praktikalnya gitu loh. Isim, aksamul asma. Ya, seperti hafalan kan gitu, biar kalian tahu alamat rofa itu apa. Nah kayak gitu kan langsung. Iya, kalau al-i'lan saya langsung nih kan kecil-kecil kan, yaktubu itu ada awalannya ada akhirannya. Jangan dilupakan belajar tuh mulai dasar pelan-pelan, pahami, buang isi kepala kita. Ini ada nomornya Kak. Iya, ada nomornya. Iya, ada matan, ada sarah, ada ringkasan. Ini ringkasan. Iya, ada matan saya terus habis itu ada sarah yang saya pakai kemarin belajar tuh Mukhtasar Jidan gitu. Baru saya makan bukan pesantren Kakak. Jadi belajarnya tuh harus lebih kenceng dari kalian. Baik. Tapi alhamdulillah di sini ada yang mau membuat metode al-i'lan, jadi kita memahaminya dengan ini. Nah ini dhamir munfasil, kata kerja ketiga nunjuknya ke atas, kata kerja kedua nunjuknya ke depan, kada ajak ngomong, kata kerja ke satu nanya buat aku, jadi bilang ana itu aku bukan saya ya. Beliau pakai bahasanya aku. Terus kemudian nih ciri-ciri fi'il madi, ciri-ciri fi'il modal, cuman berapa ini tuh ciri-ciri isim. Iya, kalau orang yang sudah pesantren luar biasa ini, langsung wah ini mah dilibas aja. Baik, sekarang kita sampai dhamir mutasi. Jadi paham ya Kak ya. Jadi kenapa idhofah itu di belakangnya bukan isim jer gitu. Ada karena di kata keduanya isim yang jer atau dhamir mutasi. Nah,
Iya, betul, Kak. Anton. Karena metode ini tuh kalau kata teman saya 5 kali lebih mudah karena dia ikut pelatihan sana, pelatihan sini, ikut Zoom sana, Zoom sini. Udah di sini lebih cepat karena apa namanya itu apa berdasarkan riset ya, beliau membaca. Udah jam 8, ya berarti masih ada waktu. Baik. Itu Kak ya. Sekarang kalimat selanjutnya. Kadoro ahadakumul mautu. Belum selesai ini juga. Bentar, Sa. Oke. Habitot a'maluhum fil akhirah. Kita mulai dari fa'il dulu ya kan. A'maluhum, amal-amal mereka. Amal-amal mereka apa? Habitos berarti fi'il madi, telah hancur. Nanti kalau ini fi'il madi untuk sesuatu yang akan datang, itu ada maksudnya itu belajarnya di mana? Di balago. Fil akhirati, di akhirat gitu. Gitu ya? Perbuatan oke. Sama. Perbuatan mereka kalau jamak ya Kak ya. Baik, lanjutnya sekarang kita ambil lagi kertas lainnya. Kadang-kadang udah itu dibuka. Tinggal satu lagi. Nah, gitu Kak. Jadi kalau belajar itu butuh biaya. Ketika menganggap belajar pengennya gratis nggak akan dapat apa-apa, serius ini saya ucapkan serius. Maka kita belajar itu ngambil uangnya dari mana? Dari hasil kerja kita gitu. Kalau kita cuma, Bapak saya nggak punya uang, saya pengennya gratis aja. Itu memang ada yang pinter terus bisa itu, bisa gitu. Ada yang gitu, memang kondisinya itu ada bisa. Tapi kalau misalnya ketika kita punya uang, tapi kita pengennya gratis, itu yang mentalnya salah. Baik, terima kasih. Sekarang kita lihat di nomor 3, hadoro. Ini mulainya fiil semua ya, fiil. Ya, habitus juga fiil. Kemudian ya, nah kayak tadi. Kan nanti juga akan nyambung Kak. Ya. Rofaknya kok a'malu ini dengan domah gitu. Kenapa? Karena ini jamak taksir. Nanti ada ininya, ada apa? Ada kolom gitu. Kenapa kok harus rofa? Nih ada. Tuh. Nah kan di sini kalau di jurumnya kan tanda alamatur rofa. Ini ada nasab, ada domah, ada wawu, ada alif, ada nun. Nah, yang domah itu untuk apa? Salah satunya untuk jamak taksir. Yang lainnya apa? Ada wawu, jamak mudzakkar salim. Yang lainnya ada alif, itu untuk isim musanna gitu kan. Betul, harus ya apa ya Kak, bukan berarti kan, tapi kita juga nggak boleh punya pikiran apa itu orang miskin tuh hina, nggak boleh. Orang kaya itu berarti mulia, itu nggak boleh. Itu pikiran orang kafir itu. Banyak kan orang yang punya harta tapi mereka senyap gitu. Hartanya dikasihkan, dibuat untuk dia mengupgrade dirinya. Silakan Kak, di ini nomornya di save, terus nanti Kakak hubungi beliau. Baik, terima kasih. Lanjut Kak ya. Sekarang hadoro ahadakum. Nanti sini aja.
hadoro ahadakum al-mautu. Nah, ini kita nanti belajar sedikit-sedikit pakai pakai contoh-contoh seperti ini. Kita akan merasakan, oh iya, oh iya begitu. Nanti tambah lagi ilmunya gitu. Iya. Makasih Kak Serabutan, Masya Allah, kasih berkah ilmunya kakak, berkah rezekinya, sehat selalu, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya, sampai dikatakan bapaknya ilmu. Iya. Betul dek. Hadoro itu fi'il madi. Ini udah baru 1 jam. Berarti Kak, saya mulai tadi jam 7.14 ya. Ntar ya Kak ya, klarifikasi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Alfat, barakallahu fikum sudah hadir. Baik ya. Hadoro, ayo Kak Nur. Betul, fi'lu Kak Zuhruful Jannah. Kak Jannah. Fi'lun malin. Oke. Hadoro, fa'ilnya apa? Fa'ilnya. Domirnya apa? Baik. Domirnya apa Kak? Domirnya apa? Huwa, betul. Ada domir huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat depannya. Adakah isim yang rofa? Ternyata ini ada. Al-mautu. Jauh ya Kak ya? Maka ini menjadi fa'il. Ya kan? Oke. Paham gak? Oke, ulangi. Hadoro fi'il madi. Dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Ini ada isim yang rofa. Maka al-mautu sebagai fa'il. Oke. Al-mautu sebagai fa'il. Ini udah ada fi'il. Di sini apa ini? Di sini apa? Ternyata ada isim yang nasab. Isim yang nasab berarti yang jatuh sudah fi'il, berarti apa namanya? Ahada maf'ul bih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ahada maf'ulun bihi. Baik, maf'ulun bihi. Wahwa, karena ini idhofah ya Kak ya. Ini idhofah. Maka apa yang kita lakukan? Ini ahadanya sebagai maf'ul bih wa huwa mudhof. Baik. Kita sekarang belajar. Ini rumusnya kan? Rumus aslinya itu. Fi'liyah itu apa pertamanya tuh? Fi'il. Habis itu apa? Fa'il, ya kan? Fa'il baru habis itu apa? Maf'ul bi. Karena ini loncat dari, kita lihat ya, fi'il, terus kemudian fa'il, kemudian maf'ul bi, ya kan harusnya. Nah, karena ini maf'ul bihnya loncat ke sini, maka disebutnya apa? Maf'ul bih muqaddam. Ininya kan gini, fi'il plus maf'ul bih, ya kan, plus fa'il kan, iya. Nah, ini namanya maf'ul bih muqaddam gitu. Karena di apa? Yang ditasydid fa'il. Apa Kak Anton? Ya. Isim. Oke. Berarti maf'ul bih di sini apa Kak? Muqaddam. Nah, kum dhamir mutasil sebagai apa? Mudhof ilaih, mudhofun ilaih gitu. Udah ya? Baik.
Karena di depan, betul. Isim yang ditakwil fi'il maksudnya. Oke, hadoro ini apakah tadi? Fi'il, kita kodein, fi'il madi dengan domirnya huwa. Ahada maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Wa mudhof, kum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Kemudian al-mautu ini sebagai fa'il, gitu ya Kak ya. Dah? Baik. Berarti dari sini aja, dari contoh kalimat ini aja kita akan mendapati 1, 2, 3. Kita akan tahu ininya seperti apa. Baik, masih ada setengah jam. Kita baca Quran dulu. Ada pertanyaan nggak? Oh, belum diartikan. Baik. Kalau ini diartikannya ini berarti mulainya dari al-mautu ya. Al-mautu, kematian, telah datang. Langsung ya, ini dulu. Datang kepada salah satu di antara kalian. Itu Kak. Iya. Tidak harus fa'il di sebelum. Enggak gitu. Iya. Bisa. Ya. Takwil. Saya belum paham itu mah. Kalau ditakwil itu kan bahasanya nih. Iya Pak Bahrudin, Masya Allah. Kan ini kan hadoro, itu artinya kan hadoro telah datang ya, telah datang. Tapi kalau kita mengartikan mulainya dari pada salah satu di antara kalian, salah satu di antara kalian. Oke. Terus habis itu apa? Ini kematian. Oh gitu maksudnya. Baik. Terima kasih Dek Anton. Barakallahu fikum. Ya ini isim. Ditahui sebagai fa'il gitu. Dalam dulu tuh sigotnya apa itu sih itu master. Tapi i'rabnya apa? I'rabnya fa'il. Aku sih gitu aja. Jadi awalnya isim yang rofa, isim rofa berarti dia sebagai fa'il gitu. Karena saya kan bukan orang pesantren jadi masih belajar Kak. Terima kasih. Iya, ini banyak banget Pak Bahrudin. Pak Bahrudin sehat Pak. Baik. Kita ulangi hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa. Ahada maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Al-mautu fa'il yang dirofakan dengan doma. Kita baca ini karena ahada ini maf'ul bih yang jatuhnya sesudah fi'il tapi mendahului fa'il maka disebutnya maf'ul bih muqaddam. Gitu, muqaddam. Baik. Kita ulangi hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa. Ya, ahada maf'ul bih muqaddam kan karena depannya itu kan ini mautu. Oke, ulangi. Saya kok enggak konsentrasi ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadoro fi'il madi. Di sini ada domirnya apa? Huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat depan adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Ini namanya fa'il. Oke. Al-mautu fa'il yang dirofakan dengan doma. Ahada itu jatuh sebelum fa'il, maka dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Ahada maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Masya Allah. Pak Bahrudin mani banyak pisan ininya akunnya, Masya Allah. Nuhun Pak. Nih. Tuh kan ada yang nasab juga. Nih.
Apa maksudnya, Pak? Pak Wardin, makasih, berkah umurnya, berkah rezekinya, sehat selalu bersama keluarga, selamat dunia akhiratnya. Apa maksudnya? Nanti bahas ya, Ustaz Barakallahu. Ada yang nasab. Hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka kita lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada. Maka al-mautu ini sebagai fa'il yang dirofakkan dengan domah. Fa'il itu di sini, kemudian ahadanya mendahului fa'il, maka disebutnya maf'ul bih muqaddam. Ahada maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, kita coba menerjemahkan dimulai dari fa'il. Al-mautu kematian, hadoro telah datang, ahadakum kepada salah satu di antara kalian. Sama-sama. Domirnya bermakna apa, Ustazah? Domirnya ya, kita kalau mengartikan gini. Al-mautu kematian yang dia telah datang ahadakum pada salah satu di antara kalian gitu. Jadi tetap domirnya diartikan. Itu metode alilun itu selalu melihat apakah ada domir di situ, domirnya apa gitu. Untuk apa? Untuk menerjemahkan. Gitu. Baik. Terima kasih. Ojo maraimu metat. Ojo maraimu aku wis ngeluh. Iya, itu. Karena hadoro, nah itu kata Pak Ustadz Eskil, pasti datang. Baik, pasti datang. Karena apa? Karena maf'ul muqaddam dia itu dikedepankan gitu, maf'ul muqaddam, maka pasti ada sesuatu yang pasti datang kepada salah satu di antara kalian. Oke, terima kasih Ustadz Eskil, barakallahu fiik. Nah, tadi saya mau baca itu. Udah semuanya ya. Ya, dribu lahu amsala. Habitat a'maluhum fil akhirati hadoro ahadakumul mautu. Ya, nanti besok kita akan kita belajar di khobar. Ya, di contoh kalimat ismiyah nih di jadi kalau zamannya belum berarti pasti. Ya, itu ya. Makasih Ustaz, barakallahu. Oh iya, silakan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Bahrudin. Nanti kita Kenapa Kak? Mutaadi. Intinya kematian akan mendatangi. Betul, pasti mendatangi ke kita, ya kan? Makanya jangan sombong. Jangan leha-leha, lengah. Waktu kita di hidup kita itu malah nggak mencari bekal buat di akhirat. Seseorang yang sudah kelasnya tinggi itu kan, dia tuh nggak akan menyia-nyiakan waktu. Sebentar ya Kak ya. Hadoro ahadakum ul mautu. Baik. Sudah Kak, kita kembali ke Quran. Oke. Nah, itu. Itu aja tadi. Naik aja ya. Nanti bahas Qurannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
mumpung masih ingat nanti biar nggak lupa. Ya, kemarin juga ada beberapa hal yang kalau misalnya kita sesuatu yang itu tuh pakai fi'il madi berarti artinya pasti. Step siapa tadi? Kak siapa tadi? Kak Zairu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun Tad. Kenapa Bun? Enggak, baru bangun tah. Maaf ganggu. Dek, tadi tentang Baru hadroh. apa? Gak kedengeran. Serius, koneksiku bagus kok. Jenengan kali rame. Iya, di sini rame. Saya nggak pakai genset soalnya. Oke. Tadi antara Bentar. Saya tak ambil genset. Oke. Ya. Tadi siapa yang mau naik silakan. Mumpung ada Ustadz Rizkil. Kasih waktu untuk teman-teman hadir. Jurubul Zana. Tadi siapa tadi Kak? Biar ada Kak Zairoji. Enggak Kak. Kalau di Anton itu suka susah ya Dek. Naik kok malah nggak mau dikasih itu kok. Assalamualaikum Kak Zairoji. Waalaikumsalam Bunda. Lanjut Bun. Iya, ini lagi mau bahas yang hador ahadukumul maut tuh, biar kan ini edukasi terjemah Quran. Kalau tadi kok apa jenengan bilangnya semua akan Lanjut Bang Razi, lanjut. ya. Nah itu Ustaz Rizkil bilang lanjut katanya. Mana dulu nih? Enggak, Dek Anton suka pinter itu kalau ngasih alasan. Takut. Enggak dites di sini mah ya Allah Robi. Malahan bagus kalau dites. Ya, Kak Jajang. Iya. Mangga Kak Zairoji kenapa tadi mengartikannya akan mendatangi kita itu? Mangga. Yang hador ahadakumul maut alasannya kenapa? Nah, tadi itu kan banyak yang mengartikan salah satu di antara kalian akan dihadiri mati. Kan intinya itu berarti semua kan akan didatangi mati. Paham gitu? Enggak. Ini yang Enggak, maksudnya tuh ini saya kasih tahu ini adalah petikan ayat Quran Al-Quran surat Al-Baqarah 180. Di situ cerita tentang wasiat. Jadi kalau telah datang pada salah satu di antara kalian gitu, aku tuh ngeterjemahinnya tuh nyantai gitu loh. Pas jenengan matur akan datang tuh alasannya kenapa gitu loh Tad. Oh salah. Ini kata siapa? Ini bahas makna atau nerjemahin ini? Makna terjemahan. Ini aja dulu. Ini Komenan aja dulu. tadi itu apalah? Saya cuman tadi mengartikan langsung dari artinya yang mengatakan salah satu kalian akan dihadiri mati, bukan bahas kedudukan. Kalau masalah kedudukan tadi kurang paham juga Bun, maaf. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maha Bapa maksudnya salah kenapa? Kenapa? Enggak, ini nih di bawah itu ada bilang salah gitu. Oke, ntar biar gabung. Enggak apa-apa di sini lagi santai jadi mangga Kak. Daripada di bawah nggak mendapatkan pemahaman gitu. Oke, terima kasih Ustaz Zairoji Bekti. Kalau antara entar dulu. Kalau maksudnya pemahaman makna dengan kata itu masih gimana?
Emang kalau di apa? Kalau di pesantren gimana, Kak? Ya Oh ya itu nggak ikut aja loh Kak Maba. Kalau di bawah kan di typing kita nggak paham maksudnya. Naik ya apa-apa, nggak kan dites. Gak usah karena takut. ya itu karena sulit, perlu ditafsiri juga sih kayak gitu. Takutnya kalau kalau menggunakan arti secara gamblang ya dilihat dari dohirnya doang itu cuman ya gitu. Nggak tahu kalau secara tafsirnya gimana. Oh, Maksud nggak dari nggak hadar kita ayat mah itu. cuman itu aja pemaknaan. Terus kalau jenengan maturnya kan semua akan mendatangi kematian kan ya, kayak gitu tuh. Kal Nggih. ya makanya kita udah terbiasa pakai magnet kalau akan berarti semuanya belum pasti gitu kan. Itu Pak Ustaz Zikir. Ayo Ustaz, aku nggak begitu paham sih yang jenengan maksud juga. Monggo. Apa toh Bun? Mbuh tadi. Itu sudah benar yang di bawah itu. Ini bahas i'rab atau bahas arti? Mm, terus Ya makanya bahas i'rab atau bahas arti. lagi bahas irob aja Kak. Ya, Ya kalau bahas i'rab artinya nggak usah gitu kah? bukan. Oh gitu maksudnya. Ya udah sok arti. Enggak tadi tuh ada beda Nggak, pemahaman. tadi di bawah itu saya menjelaskan gini loh Bun. Ya. Fi'il madhi kita tahu, fi'il madhi itu kan zamannya adalah madhi, telah. Mm-mm. Nah, banyak yang tidak tahu. Ada madhi itu memang zamannya madhi, nggak ada lagi zamannya. Cuman dalam satu kasus ketika perkara itu belum datang, tapi pakai sighatnya madhi, maka perkara tersebut adalah atau fi'il madhi itu bimana tahakkukul wuku'. Pasti terjadi. Diartikan pasti terjadi. Iya, pasti terjadi. Misalkan saya mengatakan kultu, saya telah mengatakan, padahal saya belum ngomong. Itu kenapa saya pakai lafadz kultu? Karena saya yakin bahwa nanti saya akan menyebutkan itu, gitu loh. Yakin akan ngomong. Ya. Hanya menjelaskan di fi'il madhinya itu. Ya, Jadi cuman sebagai tambahan, memang fi'il madhi itu zamannya kalau kita lihat di nahwu itu maknanya zamannya adalah madhi. Cuman nanti dalam satu kasus madhi itu bermakna zamannya madhi, tapi yang dimaksud adalah tahakkukul wuku' atau pasti terjadi. Misalkan saya berjalan padahal saya masih duduk belum berjalan misalkan. Itu menunjukkan bahwa saya pasti berjalan gitu. Waalaikumsalam Ustazah Tati Hartati, Masya Allah, hatur nuhun, udah nyampe sini. Kak Anton. Terus kenapa saya mengomentari yang menterjemah pakai akan misalkan? Karena kalau lafadznya itu pakai madhi, sighatnya madhi tapi dimaknai akan, ya maka rancu karena akan juga itu kan berarti belum dilaksanakan, tapi bisa jadi dia tidak terlaksana. Gitu. Belum dilaksanakan dan bisa jadi tidak atau terlaksana kan masih belum. Sedangkan kalau menggunakan fi'il madhi ini pasti gitu. Pasti akan terjadi. Itu perbedaannya. Baik. Tuh Kak Jairoji turun. Kenapa sih Kak pada takut? Nggak tahu. Aku menakutkan ya. Udah tua berarti menakutkan. Emang udah tua. Makanya saya udah bilangin saya tuh nenek-nenek. Itu tambahnya itu aja wes, jangan banyak-banyak nanti biar nggak kebingungan malah. Ngapunten nek, kalau ada kata seperti ini, emangnya boleh maf'ul bih dikedepankan gitu. Tadi ada tanya, emang boleh? Boleh. Maf'ul bih itu boleh mendahului fi'ilnya, bahkan boleh mendahului fa'ilnya, bahkan boleh mendahului fi'ilnya.
makasih Bu Alia, sehat Boleh. selalu, berkah. Itu artinya ketika sesuatu yang tidak ini loh, di dalam Al-Quran ya Bapak, kalau misalnya itu sesuatu yang tidak biasa itu berarti punya maksud khusus, bukan? Gini udah Yap. Biasanya apa namanya? Salah satunya adalah istighaus sami, atau apa namanya, agar supaya fokus gitu, yang diomongi itu biar fokus. Wah, apa kok ke kita semua gitu. Kita mendengarkan, ada seperti itu. Ada yang apa namanya, faedahnya itu ada yang untuk hasr. Hasr itu hanya menghanyakan, seperti contoh iyyaka na'budu. Malah maf'ulnya mendahului fi'il dan fa'ilnya. Gitu. Oh iya benar. Banyak itu faedahnya, banyak. Yang jelas maf'ul memang mestinya setelah fa'il, tapi boleh di suatu kasus itu memang boleh dikedepankan karena ada suatu maksud, baik didahulukan dari fa'ilnya atau didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Kak Hermani, berarti fi'il madi itu pasti akan ya? Enggak seperti itu. Fi'il madi itu maknanya telah, zamannya itu telah, memang telah gitu loh. Cuman di suatu kasus dalam bahasa Arab itu ada fi'il madi itu memang pakai bahasa telah gitu loh. Tapi yang dimaksud itu bukan telah dilakukan, tapi perkaranya pasti akan dilakukan. Pasti akan dilakukan. Seperti apa namanya tuh? Seperti mudore ya, Bapak? Seperti mudore. Makanya yang umum biasanya yang belajar nahwu itu kenapa? Kenapa terusin pasti yang umum? Apa tadi? Aku ngelag dah. Oke. Kenapa? Tadi terusin pasti yang umum gimana? Odoro itu fi'il lazim kan Kang? Odoro itu fi'il lazim. Boleh apa makna dalam ayat di atas? Maknanya itu berarti harus dilihat dari makna. Hadara fi'il lazim. Ya, hadara fi'il lazim. Hadara itu muta'addi. Muta'addi membutuhkan objek. Berarti harus dilihat dari makna iya, fa'ilnya ya? maf'ul. Hah? Oh, membutuhkan objek. Mana fa'ilnya? Berarti harus dilihat dari makna fa'ilnya ya, katanya. Makna fa'ilnya, makna ini. Ya, kita kan menentukan lazim dengan muta'addi itu kan harus melihat dari maknanya, fi'ilnya, Bu. Jadi bagaimana kita mau menentukan fa'il kalau tidak tahu artinya? Makanya ini yang sering saya bilang bahwa belajar ilmu alat itu butuh ke ilmu lughah. Butuh ke ilmu bahasa. Jadi kalau kita belajar nahwu tapi nggak tahu artinya, itu terus buat apa? Fi'il lazim boleh ada maf'ul kah? Kan ini muta'addi Kak. Ya memang butuh maf'ul ya. Datang itu apa namanya? Datang itu muta'addi. Baik kita pakai lafadz hadoro, baik kita pakai lafadz ja'a, baik kita pakai lafadz ata, itu semuanya muta'addi. Banyak yang bertanya itu masalah itu. Loh, kok di kitab nahwu itu kan sering contohnya ja'a zaidun itu kan? Kan tidak ada maf'ulnya. Ya. Apakah itu bukan lazim? Ya. Jawabannya itu muta'addi. Ja'a itu muta'addi, maf'ul itu adalah fudlah. Maf'ul itu adalah bukan pokok gitu. Jadi boleh dia ditambahkan, boleh tidak. Makanya ada contoh ja'ani zaidun, ja'a datang nih padaku zaidun, siapa Zaid. Oh, kalau berarti kalau misalnya dia pergi gitu kan tadi juga ya Tad? Kenapa? Kalau misalnya kita lihat bahasa dia pergi dhahaba kayak gitu, dia tadi juga. Dhahaba.
Loh gini Bun, kita ini maksudnya mutaaddi itu kita jangan dilihat dari bahasa kita ya. Iya, Tapi mutaaddi dan lazim itu sesuai dengan bahasa Arabnya karena kita belajarnya bahasa Arab. betul. Gitu. Jadi bisa jadi di kita itu mutaaddi, di bahasa Arab malah lazim. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi di sana mutaaddi, di sini malah lazim. Oh, gitu. Atau bisa jadi di kita itu pakai pakai huruf jar, di bahasa Arabnya malah langsung nggak pakai huruf jar mutaaddinya. Memang seperti itu bahasa Arab. Karena beda bahasa. Bedanya mutaaddi dan lazim dulu Ustaz bertanya. Banyak tanya pun tentang. Iya. Kak Adik Chandra katanya beda mutaaddi dan lazim dulu Ustaz. Tolong dijelaskan. Secara definisi lazim itu kan yang hanya butuh fa'il, sedangkan mutaaddi itu maknanya maksudnya menyebar, maksudnya maknanya itu sampai kepada maf'ul. Jadi memang membutuhkan maf'ul dan hal itu butuh butuh fa'il atau butuh fa'il dan maf'ul itu semuanya samai. Iya. Jadi tidak bisa kita paskan dengan bahasa kita karena ya beda bahasa. Oh, Misalkan seperti ja'a itu, ja'a itu kan datang. Misalkan Zaid datang kepadaku gitu kan. Itu bisa jadi kalau orang taunya bahasa Indonesia dulu kemudian diarabkan bisa jadi ja'a Zaidun ilayya. Bisa seperti itu kan. iya. Gitu. Padahal di bahasa Arab enggak pakai huruf jar ila, pakainya langsung ja'ani Zaidun. Ja'a datang nih padaku, Zaidun siapa? Zaid. Makanya biasanya yang rancu itu ketika kita bahasa Indonesia kan dulu kemudian kita translate ke bahasa Arab sesuai dengan bahasa kita. Itu biasanya agak rancu. Kalau tidak melihat bahasa aslinya gitu loh. Iya. Ini Nurhan. Iya. Oh, satu ini. Atau kerja yang bener Pak biar kita bisa ke kondangan. Asik. Iya itu Sawi tuh ngasih tahu ide anaknya semua diundang berarti iya sih. Tapi bisa aja kan Ustaz jika guna huruf jernya. Paham tadi maksudnya? Gini loh, masalah kita tahu kan bahwa ketika ada fi'il lazim itu kan bisa kita muta'addikan menggunakan tad'if atau diikutkan wazan fa'ala, bisa diikutkan wazan af'ala atau menggunakan huruf jar. Itu boleh apa tidak? Ya secara secara teori memang boleh menggunakan huruf jar, tapi penggunaan itu dipakai atau tidak itu sama itu. Jadi misalkan kita memuta'addikan fi'il lazim, kita ikut kaidah nahwunya, oh boleh pakai huruf jar. Ternyata kita buat kalam menggunakan huruf jar, tapi ternyata itu tidak dipakai, ya berarti tidak pas gitu loh. Karena semuanya itu tetap ukurannya adalah kalam orang Arab gitu. Paham ya yang lainnya ya. Jadi kita kalau menerjemahkan jangan pakai ukuran bahasa Indonesia begitu maksudnya kan? Yap, benar. Terus kemudian yang kedua kita itu mau memakai butuh atau tidaknya huruf jar itu, misalnya huruf jar itu juga harus lihat-lihat tempat ya tanda. Kalau saya. Iya. 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 Jadi kalau kita lihat ini mutaaddi apa bukan gitu. Kadang-kadang kita kan nggak usah nungguin dia datang kemana tuh kan kita nggak ngurus gitu loh kan Tan, ya kan? Iya. Itu di dalam bahasa ini bahasa Arab kan. Kalau kita datang kemana gitu kan belum selesai kan? Iya. Kalau sekarang saya tanya, kalau yang betul-betul dia itu tidak butuh maf'ul itu apa aja misalnya Tan kata-katanya? Fi'il lazim itu biasanya
apa namanya, kebanyakan kayak di bab 5. Bab 5 itu karena termasuk apa namanya, perkara-perkara yang tidak dilakukan anggota zahir. Anggota badan yang zahir tapi dilakukan oleh hati. Itu biasanya kebanyakan itu lazim gitu, di bab 5. Bab 5 syarat ya? Karena apa ya? Karena kalau dilakukan hati kan nggak butuh objek nantinya Pak, kebanyakan. Kenapa? Karena Amr sama Basita udah sebutin angka. Iya. Saya turun dulu Bun ya, ada Iya. kelas soalnya. Makasih, barakallahu fikum, jazakumullah hasanah jazaa, Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina. Wah, udah duluan pulang. Makasih yang sudah hadir, terima kasih. Jadi begitu ya. Di bab 5. Kita lihat di bab 5. Bentar. Ini di mana ya? Kemarin tuh saya sudah siapkan. Jadi kan kita punya tuh tasrif ya, tasrif yang acara apa di Proling Usut. Apa itu? Kak. Sampai itu di bawah sebelah naik. Terkadang tadi itu hanya butuh kepada fa'il saja, hanya butuh kepada fa'il saja. Hanya butuh kepada fa'il saja, hanya butuh. Maksudnya gimana? Di Dek Anton, Dek, yang bab 5 itu yang mana ya? Sulasi wajib apa? Kak, babul awal minas sulasi mujarrad. Wa'ala yufa. Babu sani sabur. Babu sani. Yang ini kali ya. Silakan, tapi kita sudah mau rungkat ini. Ada linknya. Tasib itu saya mau beli, ada yang mana? Yang ini. Ini kan banyak. Banyak jual 10.000 apa ya? 5.000 gitu loh, Bu. Masa sih? Nggak ada. Sekarang ada nggak? Oh, yang ini. Ini kitab tasrif, Kak. Amsilatut tasrifiyah. Kemarin itu saya setoran di ini, di fa'ala yaf'ulu udah, fa'ala yaf'ilu udah, terus fa'ala yaf'alu sudah, fa'ila yaf'alu baru ini. Ini yang 5 belum. Nah, yang ini kali ya, yang hasuna yahsunu dohuma jusjanuba itu. Ini yang butuh. Masya Allah, Ustaz Zahrul, sehat selalu Ustaz, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, sehat selalu bersama keluarga, dan bahagia selalu, selamat dunia akhiratnya. Ya, ini kitab tasrif itu yang dipegang sorofannya itu yang harus kita, ya jadi kita tahu nanti doroba itu ininya apa gitu, wazannya apa. Iya, yang juga fa'ula lu pasti lazim. Iya, yang ini yang dimaksud sama Ustadz itu. Di bab 5 ini minasulasi mujarad dia tidak membutuhkan maf'ul. Yang kan iya. Karena maf'ulnya aja habis. Enggak ada. Aduh saya. Ini yang berkenaan dengan hati. Pekerjaan hati bukan pekerjaan sunakan ya, sunu jauh ya. Jadi dapat tambahannya tadi ya, kalau untuk yang lazim itu biasanya ada di bab 5. Hadoro yahduru. Oh, hadoro yahduru. Iya, baik. Oh, hadoro yahduru berarti masuknya bab 1.
Iya, hadoro yahduru yang ini. Iya. Makasih semuanya. Saya sudahi ini. Saya sudah lama. Udah jam 8.43, 1 jam 45 menit. Baik. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Nanti besok kita ketemu lagi di pembahasan ismiyah. Nah, ya, oh gitu. Terima kasih Pak Hasun MSG, Masya Allah. Barakallah. Ya, jadi kita di dalam pembelajaran itu bukan hanya berhenti di sini, Kak. Ya, kayak tadi saya kan mendapatkan bahwa ketika hadoro itu adalah salah satu bentuk fi'il madi. Bentuk fi'il madi, tapi kita artikan pasti. Ini fi'il madi, ini bentuknya lampau. Kenapa? Karena belum kejadian gitu. Maka diartikan pasti. Itu satu pelajaran di hari ini, oke? Kemudian yang kedua, kita kalau mengartikan itu tidak dengan memakai bahasa Indonesia sebiasanya itu, rasa bahasa Indonesia, tapi kita pakai rasa bahasa Arab gitu. Makanya ketika ja'a gitu yang tadi ditarakan, kayaknya nggak usah penting, bukan berupa mutaadi, tapi ternyata bisa mutaadi. Baik, lanjut ya, kita ulangi lagi dari pembahasan yang tadi kita bacakan. Ya, ada berapa tadi? Ada 3 ya. Malah nggak ada. Kemana? Bentar. Ya, Insya Allah. Yang nih. Ada. Ya Kak, di sini ada bukunya juga. Yang di sini kita akan melihat ringkasan dari jurumiyah seperti ini. Ya, kalau yang matan jurumiyah kan cuma matan aja gitu, tapi ini membuat kita itu lebih paham. Tapi bisa juga. Baik, terima kasih Kakak tambahannya. Terima kasih. Sekarang kita lihat kita ulangi untuk mendapatkan faedah ya. Kita sebentar lagi kita tutup. Kalimat itu terdiri dari 2. Pertama kalimat fi'liyah yaitu diawali fi'il, yang kedua kalimat ismiyah yang diawali isim. Ini yang besok ya. Kalau fi'liyah itu ada fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan tadi kita mendapati contoh maf'ul bih ke depan, maka disebutnya maf'ul bih muqaddam. Fa'ilnya di belakang. Lalu itu fa'il mu'akhir. Nanti kita akan terbiasa mendapati itu di kalimat ismiyah. Nah, ini adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Kita lihat nih. Contohnya hadoro yadribullahu amsala. Yadribullahu amsala. Ini pertamanya dari kata fi'il ya. Bentuk kata kerja. Yadribu fi'il mudore dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Ada, maka Allahu ini lafaz jalalah Allah sebagai fa'il. Maka kita ulangi, yadribu mudore fi'il mudore dengan domirnya huwa, lafaz jalalah Allah fa'il yang dirofakan dengan domah, al-amsalu maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah karena jamak taksir. Baik, diartikan mulai dari fa'il dulu. Allah akan atau sedang membuat permisalan. Baik, sekarang kita nomor 2. Habitos amaluhum fil akhirati. Habitos fi'il madi dengan domirnya hiya. Hiya belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat depan, adakah isim yang rofa? Ternyata ada a'malu. A'malu ini apa? Yang dirofakkan dengan doma, ya kan? Fa'il. A'malu itu jenis apa? Jenis jamak taksir. Makanya ini habitot masuknya ke hiya. Kulu jam'in mu'anasid masuk. Baik. Habitot fi'il madi dengan domirnya hiya. A'malu
fa'il yang dirofakkan dengan domah, huwa mudhof, hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi idhofah itu bisa terjadi mudhof ilaihnya isim yang jar atau domir mutasil. Langsung fi ini huruf jar, al-akhirati majrur yang dijarkan dengan kasroh. Habitos a'maluhum fil akhirati. Mulai dari fa'il dulu. Amal-amal mereka atau perbuatan-perbuatan mereka hancur fil akhirati di akhirat. Jadi kalau orang kafir itu sekalipun dia berbuat banyak, menginfakkan uangnya banyak, dia berjuang temenanan betul-betul untuk menolong orang, tapi hancur karena apa? Karena kafir. Hadoro ahadakumul maut. Ya, hadoro itu fi'il madi dengan domirnya huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Kita lihat depan ada isim yang rofa, ada, ternyata di sini ada al-mautu. Maka al-mautu ini, al-mautu ini adalah sebagai fa'il yang dirofakkan dengan doma. Baik, lanjut. Hadoro fi'il madi dengan domirnya huwa, ahada maf'ul bi. Nah, maf'ul bi mendahului fa'il, maka disebutnya maf'ul bi muqaddam. Yang dirofakkan bukan, yang dinasabkan dengan fathah. Maf'ul bi muqaddam yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baik, kita coba artikan kematian pasti datang kepada salah satu di antara kalian. Kenapa disebut pasti? Karena ini belum kejadian. Nah, terus memakai hadoro gitu. Memakai fi'il madi. Maka disebut pasti. Ada tak tanis? Kakak. Oke. Oh, yang tadi. Habitat. Iya, ini, Kak. Iya, nanti kita akan masuk ke pembahasan kulu jam'in mu'anasin. Setiap yang jamak di dalam bahasa Arab ditengarain dia sebagai apa itu? Kulu jam'in mu'anasin, setiap yang jamak itu dijadikan genrenya itu jenisnya adalah perempuan. Gitu Kak ya. Apa Pak? Sambil belajar pelan-pelan. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jazaa. Sudah selesai. Terima kasih yang sudah menemani sampai hari ini. Sampai detik ini karena dari tadi saya dari jam 7 ya, 7 lewat. Oke. Afwan alai Kak, besok kita ini ya. Kita mana sih? Harusnya ya Kak ya. Masya Allah, malu saya. Ya, baik. Besok kita hadir lagi. Kita akan bahas fiil. Oh bukan, kita akan membahas ismiyah. Ya, kalimat ismiyah. Tadi udah kalimat fi'liyah. Boleh Kakak nanti kita buat ininya contoh-contoh di dalam Al-Quran sehingga kita akan bisa lebih lagi. Hari apa live-nya? Hari Sabtu, terus hari Ahad, sama hari Senin. Iya, hari Sabtu, hari Ahad, sama hari Senin. Baik, ini untuk pemula ya. Baik, jadi pelan-pelan aja belajarnya. Gitu. Tapi jangan lupa untuk selalu berdoa kalau kita belajar itu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah ya. Biar nyampe. Nanti jadi saksi di hadapan Allah kelak. Ya Allah, saya sudah melakukan kewajiban saya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan cara saya belajar nahwu shorof sekalipun tertatih-tatih sehingga telat. Iya kan, saya telat. Terima kasih, seperti saya telat, tapi tidak ada kata terlambat di dalam Islam. Makanya saya rada miris kalau ada yang bilang itu menghafal Qurannya kok banyak ulama itu hadir di kancah peradaban ilmu Islam itu. Mereka baru belajar Islam di usia senja. Maka
nikmati, syukuri kalau kita masih punya umur sampai sekarang, dan kita baru sadar kalau kita itu harus belajar mulai dari awal, itu dari nahwu sorof. Kan dari tauhid dulu, betul. Kan kitab tauhid juga pakai bahasa Arab. Saya kemarin tuh saya diam aja waktu banyak yang komen. Pokoknya tauhid dulu ya. Iya. Tapi kalau untuk belajar sebagai seorang ulama, kita mulainya itu belajar untuk ilmu nahwu sorof dulu yang perkuat gitu. Untuk kita gimana? Sama atuh. Kita mau orang awam apalagi gampang dibuat a i u e o nya sama ustaz-ustaz. Iya ya Kak ya. Terima kasih kalau Mbak Iba. Ya Allah, Ustazah Tati. Malu saya. Masya Allah ada pengersa ini, barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazaa. Jadi buku-buku yang ada di rumah, nahwu sorof atau buku apa aja silahkan dipakai, dibaca-baca aja sama aja. Ini kan murah ini harganya, ada di toko buku Kakak. Ya. Jadi lebih kita meningkat. Terima kasih, barakallahu fikum. Mohon maaf saya. Terima kasih Bu Tati. Iya, terima kasih pengersa. Ustaz Tati, barakallahu fikum. Sehat umurnya, sehat ilmunya, sehat keluarga, dan bahagia selalu bersamanya. Selamat dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Zira Bujana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hatur nuhun, berkah ilmunya, berkah rezekinya. Iya. Selamat dunia akhiratnya. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sampai jumpa besok.